Jadi selama hampir 1 bulan itu saya posisi sudah nikah tapi seperti orang pacaran. Jadi kalau malam saya main ke kosan istri saya gitu. Nah, terus kalau hari Minggu atau hari Sabtu teman-teman kosnya pada pulang, saya tidur di situ kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Go Hijrah, berjumpa lagi di Go Hijrah TV bersama saya Isvan Rozin. Kali ini saya berada di toko Aneka Cahaya di kawasan Ketintang, Surabaya. Kali ini kita akan peliput salah seorang sahabat Go Hijrah. Beliau ini dulunya mahasiswa di Universitas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Beliau ini dulunya sering tidur di kampus, mengawali bisnisnya itu dengan menjadi teknisi komputer panggilan. Ba'dallah sekarang sudah punya 3 buah toko. Masya Allah ya, alhamdulillah. Bagaimana kisah lebih lengkapnya setelah yang satu ini? Go Hijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari rumah singgah mu'alaf, bersih-bersih masjid, sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan. Mas Anton, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya Mas ya? Alhamdulillah semua sehat. Iya. Mas Anton, ini kita mau berbincang sedikit ini sama Mas Anton ini. Iya. Boleh tahu Mas Anton, dulu awalnya merintis usaha sampai sekarang punya 3 toko ini dulu bagaimana Mas ceritanya? Oh ya, ini saya ceritakan mulai awal ya. Baik. Jadi saat buka toko ini itu diawali dari waktu masih kuliah. Saya waktu kuliah itu ikut kakak kelas di suatu rental dan servis komputer. Di situ posisi saya itu sebagai tukang ketik ya. Cuma karena saya kepingin bisa belajar untuk servis, maka di sela-sela pengetikan itu saya juga belajar untuk servis komputer ke Mas Hewis namanya. Alhamdulillah setelah bisa saya rasakan kok enakan servis gitu ya. Kalau ketik kita waktu itu kan per lembar cuma dapat 500 gitu ya. Kalau sehari dapat 50 lembar cuma dapat 25.000. Tapi kalau untuk servis, kita sekali servis bisa dapat 100.000. Nanti separuh masuk toko, separuh masuk kita. Berarti kan dapat lebih besar Mas ya? 80.000 itu bagi 2 40. Kalau kita sehari bisa servis 2 kan sudah lumayan seperti itu. Jadi akhirnya saya mulai menekuni ke servis komputer. Nah, setelah itu suatu ketika ternyata tempat saya bekerja itu tutup karena Mas Hewis, bos saya itu pergi ke Jepang, ikut istrinya pendidikan S3. Nah, di situ saya jadi bingung gitu. Soalnya kan saya tahunya tempat kerja itu di situ ya. Akhirnya alhamdulillah ternyata tempat itu dilanjutkan oleh teman saya namanya Mas Anam yang sekarang jadi ketua KPU Jatim. Nah, di situ alhamdulillah setelah itu saya tetap ikut di situ dan kemudian tidak lama kemudian saya nikah ya. Saya nikah waktu itu karena masih belum punya kos, akhirnya setelah nikah itu nyonya masih tinggal di kontrakan, di kos-kosan, saya tinggal di tempat komputer, jadi seperti itu. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Mas? Tahun 2003. 2003 ya? Iya, tahun 2003. Jadi selama hampir 1 bulan itu saya posisi sudah nikah tapi seperti orang pacaran. Jadi kalau malam saya main ke kosan istri saya gitu. Nah, terus kalau hari Minggu atau hari Sabtu teman-teman kosnya pada pulang, saya tidur di situ kayak gitu. Setelah itu saya mengumpulkan uang dengan servis, kemudian jualan aksesoris, akhirnya kemudian dibantu dengan bapak mertua, alhamdulillah bisa nyewa sebuah toko kecil di Ketintang Gang 1. Di situ saya buka pengetikan karena kalau pengetikan kan modalnya sedikit, cuma butuh 1 komputer,
kemudian selain mengetikan juga servis gitu. Pengetikan itu soalnya karena daerah situ dekat kampus Mas ya. Iya, jadi dekat kampus, jadi masih sangat diperlukan waktu itu. Cocok Jadi ya lokasinya. Iya. istri saya ngetik, saya bagian servis gitu. Jadi waktu memulai itu memang apa ya, terus benar-benar berdarah-darah lah. Sampai jam 2 gitu kita juga masih kerja. Jam 2 pagi masih iya, kerja ya? jam 2 pagi. Saya servis keliling, istri ngetik. Kemudian komputer yang buat rental itu saya tulis dijual gitu. Jadi kalau ada orang itu dibeli orang, nanti saya ngerakit lagi kayak gitu. Itu awal mulanya sampai terus akhirnya berjualan komputer dari situ ya. Dari 1, 2, 3 terus semakin banyak terus saya juga jualan aksesoris waktu itu kayak CD, kemudian disket, kemudian tinta dan lain-lain. Setelah itu 2003 awal ya saya kontrak toko ya, bulan 11 kalau nggak salah. Ya, akhir ya. Akhir bulan 11 akhir. Kemudian setahun kemudian mulai ada karyawan, alhamdulillah sudah mulai ada karyawan. Toko saya sudah mulai dikenal lah sama mahasiswa UNESA, karena prinsip saya waktu itu kita jualan itu kalau tagline Aneka itu barang sama harga lebih murah gitu ya. Jadi barang sama harga lebih murah. Jadi yang bikin menarik karena tempat saya itu agak sedikit jauh dari kampus, jadi sekitar hampir 1 kilo gitu ya. Nah, maka saya harus punya nilai lebih, karena kalau saya jual harga sama, otomatis kan orang nggak akan cari yang deket aja sama kampus. Iya betul. Dan tempat saya, gang saya itu terkenal dengan sepi gitu lah. Kemudian saya bikin harga yang murah, yang penting saya sudah dapat untung. Tapi dengan harga yang murah itu akhirnya kan dari mulut ke mulut itu akhirnya kan mereka seperti Ya terkenal akhirnya bahwa di sini gitu. Murah gitu ya. Gitu murah. Kalau boleh tahu Mas, 3 toko itu namanya apa saja Mas ya? Yang pertama itu toko Aneka Computer Center ACC ya. Kemudian yang kedua Merah Putih Komputer. Yang ketiga toko ini Aneka Cahaya, atau orang kenalnya dengan Sarang Remote. Sebenarnya waktu itu kalau di total saya punya 4 toko, cuma yang satu toko qadarullah nggak berhasil. Jadi setelah Aneka itu saya buka toko namanya Rangga Komputer, tepatnya di Ketintang Barat ini. Cuma karena tempatnya itu nggak ada parkiran, akhirnya tutup. Jadi cuma bertahan 6 bulan kemudian tutup. Menarik ini Mas, kenapa kok namanya Sarang Remote Mas? Sebenarnya utamanya bukan Sarang Remote, Aneka ya. Aneka Cahaya tadi ya. Aneka itu diambil dari nama saya dan istri saya. Nama saya kan Anton, saya ambil A-nya, kemudian Eka, Aneka, jadi gitu. Anton dan Eka. Itu singkatan gitu ya. Saya pikir Aneka Cahaya itu artinya banyak lampu gitu, gerak-gerik gitu, bukan ya? Ya, tapi arahnya juga ke situ juga. Jadi alhamdulillah Aneka, bukan Anton Eka, alhamdulillah dengan nama itu ya banyak dikenal orang gitu. Kalau boleh tahu Mas Anton ini dulunya emang keluarga pebisnis gitu ya? Kalau dirunut-runut iya. Jadi kakek saya dari jalur ibu itu pebisnis tembakau. Beliau punya gudang tembakau. Sebelum tembakau dulu itu kerajinan emas gitu. Di daerah mana itu Mas? Di Mojokerto. Oh Mojokerto. Iya. Mas Anton asalnya Mojokerto berarti Mojokerto, iya. Kalau dari jalur bapak itu guru. Jadi saudaranya bapak itu guru semua. Kalau saudaranya dari ibu itu banyak yang usaha. Iya baik. Tapi qadarullah umur beliau nggak panjang. Jadi waktu itu tahun 73 sebelum saya lahir, kakek saya meninggal karena sakit liver. Setelah ditinggal kakek saya, usaha itu nggak ada yang melanjutkan karena anak-anaknya mungkin nggak diajari untuk berwirausaha. Jadi anak-anaknya waktu itu ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, terus pegawai dan lain-lain. Jadi begitu kakak saya meninggal, usahanya nggak ada yang meneruskan, akhirnya opennya lama-lama rusak, kemudian sawah-sawahnya itu sebagian ada yang dijual. Saya kuliah itu di UNESA tahun 96, masuknya pertama kali itu uang pangkalnya 350, itu pun
hampir saya saja nggak kuliah karena waktu itu orang tua belum ada uang. Akhirnya dipinjamkan ke koperasi PKK. Jadi saya kuliah itu mulai awal, saya kuliah agak molor ya bukan agak, 6 tahun ya kuliah itu. Jadi saya sempat kos itu cuma 2 bulan, jadi bulan pertama dan kedua. Setelah itu karena kiriman sering nggak dikirimi, saya akhirnya tidur di kampus bareng kakak kelas, jadi di Hima gitu, Hima Elektro, waktu itu himpunan mahasiswa teknik elektro. Di sana saya tidur, terus di sana itu kan biasanya ada kompor dan lain-lain, dan saya biasanya kebagian memasakkan teman-teman. Jadi dari memasakkan itu saya dapat makanan gratis. Jadi kalau misalnya masak, teman-teman waktu masak mie saya bagian masak, ya saya cuma bagian masak, teman-teman yang ngurun mie sama nasi. Nah itu kemudian setelah 2 tahun mahasiswa yang tidur di Hima diusir karena dianggap mengganggu ketertiban, karena memang nggak etis lah di kampus buat tidur kelihatan pantal dan lain-lain. Akhirnya kita pindah ke UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di sana saya bertahan 1,5 tahun. Nah, selama di UKM saya itu jualan. Jadi saya jualan. Saya ingat waktu itu saya pinjam uang ke kakak saya untuk beli kulkas. Di sana saya jualan Fanta, Aqua dan lain-lain. Kemudian ada makanan ringan di UKM itu. Cuma ya gitu, karena kurangnya pengawasan jadi akhirnya banyak yang hilang. Terus waktu di kampus itu untuk nyambi-nyambi saya biasanya ikut kerja part time, jadi pelayan waktu adanya nikah. Nah itu ini bagian ngisi nasi goreng, ngisi mie, ngisi apa gitu ke mana, ke tempatnya gitu ya. Jadi pramusaji lah itu. Saya ingat waktu itu kerja sore sampai malam, nanti dapat uang berapa ya, berapa puluh ribu gitu, terus pulangnya dibawain sisa-sisa makanan. Itu sudah sangat enak sekali menurut saya waktu itu. Kemudian tahun 2000 saya ditawari kakak kelas namanya Mas Elis untuk kerja di tempat beliau, yaitu di pengetikan. Mas, kalau boleh tahu Mas, sampai sekarang ini kan saya dengarnya sudah ada 3 toko nih. Itu gimana Mas, perkembangan bisnis sampai sekarang gimana dengan 3 toko tadi ini? Perkembangan bisnis itu berhubung kemarin kena pandemi itu ya turun sekali ya, mungkin bisa lebih dari 50%. Tapi alhamdulillah dari sekitar 14 karyawan itu nggak sampai ada yang kita rumahkan gitu ya. Jadi selama masih bertahan ya. Kemudian untuk setelah ini setelah pandemi selesai dan anak UNESA sudah mulai masuk, alhamdulillah omset sudah stabil seperti sebelum pandemi. Normal lagi, alhamdulillah. Ya sudah hampir stabil lah. Terus boleh Mas diceritakan sedikit suka dukanya Mas, kisah yang paling berkesan itu saat merintis usaha sampai sekarang ini apa Mas? Kisah yang paling berkesan itu gini ya, saya dulu itu waktu usaha itu kan terlalu sembrono ya. Yang kita cari itu keuntungan banyak. Saya dulu itu pertama kali itu jual beli komputer. Jual beli komputer itu kan kita iklan di media, waktu itu di internet, kemudian di Jawa Pos. Misalnya cari komputer dibeli harga tinggi ya gitu. Oh, kan pasang iklan ya di media massa ya. Pasang iklan, kita pasang pamflet, ditempel-tempel kayak gitu. Nah, kalau kita beli komputer itu kan kita nggak ngerti barang itu dari mana, kan nggak ngerti. Kondisinya seperti apa nggak tahu juga. Kondisinya seperti apa itu barang itu bener atau enggak kan nggak ngerti. Suatu ketika saya pernah beli laptop ya. Beli laptop itu ada orang datang ke saya nawarkan laptop. Terus saya tanya, ini laptopnya siapa? Laptop saya gitu. Nah, terus waktu itu kalau salah dua laptop kan. Kemudian karena saya memang prosedurnya kan mesti saya bikin surat perjanjian bahwa barang itu benar-benar miliknya orang itu gitu. Di saat awal terima barang ya. Iya, jadi ada perjanjian pernyataan bahwa
itu benar-benar barangnya. Kemudian materai, kemudian fotokopi KTP dan lain-lain. Nah, setelah barang saya beli, kemudian saya iklankan, dibeli teman saya, ya. Dibeli teman saya sama teman saya, misalnya Fulan gitu ya. Sama Fulan dibeli temennya yang di DHR. Ya, misalnya toko komputer A. Nah, waktu di toko komputer A itu temennya yang sesama toko main, jeret, kemudian loh ini komputer, ini ke laptopku dari mana? Terus akhirnya dirunut itu, seret, ya itu akhirnya kena semua. Terus Mas Anton gimana itu? Mengalami kerugian gitu berarti? Ya mengalami kerugian akhirnya, kan urusan polisi ya, cuma kan saya berhubung saya sudah punya surat pernyataan, jadi akhirnya pelaku yang utamanya tadi bisa ketangkep. Soalnya kan ternyata itu kan karyawan dari yang punya toko gitu. Oh, penipuan itu berarti ya? Iya. Akhirnya dari situ saya sudah berhenti jual beli komputer. Jadi saya cuma menjual aja, nggak beli dari customer. Sebenarnya kalau jual beli itu keuntungannya lumayan. Keuntungannya sangat besar daripada kita beli ke supplier. Kalau misalnya kita beli ke supplier paling untung 100-200 ribu, kalau langsung ke konsumen itu bisa lumayan kayak gitu. Cuma resikonya ya seperti itu. Kalau sekarang ini sudah Mas, penjualannya offline saja atau sudah online pakai all shop gitu? Sejak 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kita sudah mulai nyoba online pakai Shopee, kemudian Tokped. Itu alhamdulillah sudah jalan, cuma ya masih merintis ya. Ya sehari mungkin laku 8 atau kadang 10 itu. 10 orderan ya. 10 item gitu ya. 10 item. Kebanyakan sih STB gitu ya. Kalau boleh tahu tadi Mas Anton sempat sebut ada 14 ya pegawai ya ada sekarang ya. Di 3 toko itu ya. Apa Mas dengan punya pegawai sekian banyak tadi ini gimana caranya Mas Anton bikin mereka bisa tetap stay, bisa tetap sama Mas Anton di sini, setia di sini bagaimana Mas? Ya alhamdulillah. Dari 14 itu rata-rata yang pegawai saya itu ini lama-lama. Ada yang sampai 14 tahun, kemudian 9 tahun, kemudian 3 tahun. Pokoknya rata-rata mesti lama-lama. Biasanya kalau mereka itu resign itu biasanya yang perempuan karena setelah nikah, punya anak, kemudian tidak diizinkan lagi, kayak seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Atau kalau laki-laki kadang-kadang pulang ke kampung setelah nikah, sudah mungkin sana bikin usaha atau apa seperti itu. Kemudian yang bikin mereka betah mungkin ya, yang bikin mereka betah mungkin yang pertama itu ya kita perlakukan mereka dengan baik lah, seperti kita anggap seperti saudara. Kemudian yang kedua ya gaji ya kita kasih gaji yang ya sedikit lebih banyak daripada toko di luar gitu. Jadi kalau mereka mungkin mau misalnya nyari-nyari pindah ke toko lain, mungkin mereka mikir terus aku dek gini. Terus yang dari layak, lebih dari cukup ya udah ya. Terus yang ketiga itu mungkin yang ini kurang bagus untuk dicontoh. Saya itu jarang ke toko. Jadi mungkin mereka akhirnya santai, enak gitu. Terus kan bosnya gitu ya. Nggak diawasi gitu ya. Cuma saya ngawasi dari CCTV aja. Oh, tetap aja dong. Ya tetap ada diawasinya lewat CCTV sama dari laporan, cuma saya jarang-jarang ke toko kayak seperti ya. Kadang-kadang ke toko, kadang enggak gitu. Jadi mereka ya alhamdulillah ya lama-lama lah pokoknya. Ada program khusus apa gitu Mas barangkali yang dikasih mereka hadiah atau apa gitu? Oh iya. Kalau selama ini untuk karyawan yang sudah berjalan 5 tahun itu saya belikan TV LED 32 in. Kemudian ada program umroh. Alhamdulillah untuk program umroh ini baru berjalan 1 kali, waktu itu yang berangkat Mas Samsul, ketua toko Aneka Cahaya ya. Itu jadi jualan toko elektronik bisa berangkat umroh gitu Mas ya? Iya. Waktu itu sih program saya itu tiap tahun ya. Cuma setelah satu ini berangkat kemudian kena pandemi ya. Akhirnya sampai sekarang masih belum. Rencananya sih waktu itu setahun 2 kali atau setahun sekali gitu. Kepingin memberangkatkan. Terus kalau menurut Mas Anton ya sekarang sudah sekian, berarti mulai tahun 2003 tadi yang merintis 2003, ya. Sampai sekarang berarti kan sudah 19 tahun berarti Mas ya? Iya, kalau toko komputer itu sebenarnya sejak itu 2003. Cuma sebelumnya waktu SMA, SMP itu saya juga sudah jualan, sudah belajar jualan. Jadi
apa ya, jiwa-jiwa jualan itu sudah ada di diri saya. Masya Allah. Cuma yang jeleknya itu saya itu selama jualan apa ya, saya itu nggak pernah jualan marunu nawar-nawarkan ke orang, misalnya ketemu teman, Mas gak tuku komputerku, saya nggak pernah. Itu jeleknya seperti itu saya itu. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ya alhamdulillah, tapi dengan cara seperti ini tetap jalan lancar kan Iya, ya? yes, itu alhamdulillah ya, berkat Allah lah. Iya. Soalnya kalau mungkin dari usaha saya sendiri kayaknya wong saya itu nggak pernah nawar-nawarkan komputer apa ya, ke teman-teman itu saya nggak pernah itu. Padahal sama teman-teman itu tanya, "Loh, kan bisnis komputer kok gak nawani aku?" Sungkan aku ketemu konco, gak tahu ketemu kok moro-moro nawari komputer gitu ya. Seperti itu. Tadi akhirnya itu ya wis, kita sistemnya itu jemput bola kayaknya ya. Apa ya? Ya tunggu bola. Nunggu berarti. bola ya. Iya. Tunggu bola gitu. Nah ini menurut Mas Anton kedepannya gimana Mas? Bisnis usaha alat-alat elektronik seperti ini itu gimana Mas? Menurut Mas Anton kedepannya gimana? Masa depannya usaha ini? Iya, kalau di Surabaya ini kan terutama di daerah Ketintang ini kan dekat dengan kampus ya. Jadi setiap tahun itu ada mahasiswa baru. Jadi kebutuhan untuk elektronik kemudian komputer itu pasti ada terus, tidak akan pernah berhenti gitu. Soalnya satu lulus ada baru lagi ya. Jadi menurut saya masih bagus ya. Cuma memang di era online ini penjualan offline itu memang berkurang. Soalnya orang kan lebih seneng beli online gitu. Makanya saya juga merintis untuk usaha online ini. Nah, jadi saya berharap nanti ya paling enggak itu kalau suatu ketika itu yang offline sudah agak turun, bisa ditutup sama yang online gitu. Kalau online kan jangkauannya lebih luas, tidak hanya orang Surabaya. Saya jualan online itu ya ternyata yang beli ya dari Jayapura, Sulawesi, jauh-jauh Mas? iya jauh-jauh. Kemudian dari Jakarta gitu ya. Nah, kalau kita jualan offline di sini paling beli ya maksimal ya dari paling jauh ya Sidoarjo, orang yang hilir mudik pulang itu waktu kerja itu. Sorry Mas, keluar sedikit dari topik pembahasan tentang toko nih. Iya. Mas Anton ada putra 3 kalau nggak salah ya? Saya empat orang Mas ya, putra ya. Oh 3 putra, 1 putri gitu ya? 1 putri. 4 berarti ya putra. Iya. Tinggalnya di daerah sini juga Mas ya? Ya dekat sini, sekitar setengah kilo dari sini. Oh, Masya Allah, oke. Saya dengar-dengar kayaknya Mas Anton ini kayaknya ada hobi sama motor trail gitu ya Mas ya? Boleh ceritakan sedikit itu Mas, gimana? Iya. Saya tahun 2010 itu hobi motor trail. Kalau sebenarnya kan kepingin nge-trail itu kan mulai waktu muda dulu ya, waktu SMA. Cuma ya qadarullah belum ada dana untuk ke arah situ kan ya. Nah, terus tahun 2010 saya ketemu teman-teman gitu, terus akhirnya diajak nge-trail, akhirnya saya beli trail. Nah, 2010 itu saya mulai nge-trail ya. Kemudian tahun 2016 saya sempat berhenti ya. Saya berhenti nge-trail ya, waktu itu saya sudah mulai kenal sama ngaji sunnah lah ya. Saya kadang-kadang mikir gini, saya kalau nge-trail itu kan biasanya hari Minggu setelah subuh baru berangkat, nanti pulangnya jam 9 malam kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau nge-trail 2 hari berarti Jumat pagi udah berangkat. Nanti kita ya di dalam hutan itu nge-trail wis kayak kayak orang hilang gitu di dalam hutan itu ya. Terus saya setelah ngaji saya mikir-mikir, oh iya ini ya kok eman ya waktu yang itu iya. Waktu Mas ya? Kenapa? Waktu ya, jadi terasa terbuang itu waktu jadi. Iya, waktu sama kumpul sama anak istri kan iya kan 1 minggu kan harusnya untuk keluarga. Nah, saya buat untuk nge-trail. Saya tuh kalau dulu nge-trail itu kalau misalnya teman-teman nge-trail itu kan jatahnya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Kalau saya enggak, hampir tiap minggu saya berangkat. Walaupun nggak ada teman, saya berangkat sendiri kemana gitu misalnya. Punya berapa motor Mas dulu Mas? Ada 2 dulu. 2 motor? Ada 2. Kemudian setelah tahun 2017, saya kan berhenti 1 tahun. Nah, qadarullah waktu itu saya sama teman-teman itu diajak rapat gitu. Waduh, aku gak melok, aku gak punya trail gitu. Terus gak apa-apa, pokoknya datang sudah aja. Dilepas motornya? Iya, sudah saya lepas semua. Dua-duanya dijual? Saya jual semua. Kemudian waktu rapat ya bahas-bahas trail, kemudian waktu itu kan mau ada event
Mas Anton ikut aja, aku gak punya trail, wes ayo tak pinjemi, akhirnya dipinjemi KTM itu, pinjem KTM, akhirnya saya ngetrail lagi, dapat 2 kali ngetrail, saya kok nggak enak, kok pinjem motor orang kan nggak enak, akhirnya saya beli trail waktu itu kalau nggak salah di Jakarta sana, saya berangkat sendiri, kemudian setelah nyampe, dibetulkan, kemudian setelah beli itu sekitar seminggu itu ada event ke mana ya, Nganjuk ya. Nganjuk. Nah, jadi terus di sana qadarullah saya kecelakaan sampai ini patah ini. Sampai patah ini. Tapi saya nggak menyesal kan Mas. Akhirnya dengan itu akhirnya saya mikir, oh berarti saya nggak boleh ngetrail sama Allah gitu ya. Pelajarannya begitu Mas ya? Iya, saya nggak apa-apa lah. Akhirnya saya jual, saya buat biaya operasi itu. Akhirnya ya wis sampai sekarang nggak ngetrail, soalnya kadang-kadang ya saya pikir ya lebih banyak mudorotnya gitu ya. Lebih besar mudorot. Berarti sekarang waktunya lebih banyak dialihkan untuk ikut kegiatan di Go Hijrah Mas ya, sahabat Go Hijrah itu ya. Iya, iya. Yang Mas Anton lebih tertarik di sahabat Go Hijrah itu kegiatan relawannya apa Mas? Kegiatan apa Mas di situ? Kalau di Go Hijrah itu bersih-bersih masjid tiap hari Sabtu masjid, atau ya. Minggu. Masya Allah. Kemudian hapus tato itu ya. Nah, itu jadi kan waktu kita kan kalau misalnya kita bersih-bersih masjid paling kan cuma 3 jam, 4 jam, setelah itu kan kita bisa pulang ketemu keluarga gitu. Kalau ngetrail kan subuh sampai jam 9 malam baru pulang, nanti pulang anak-anak sudah tidur kayak gitu. Iya, Masya Allah. Oke Mas, kembali ke topik utama tadi terkait sama usahanya Mas Anton ini. Boleh nggak Mas dikasih sedikit tips ini Mas, untuk sahabat Go Hijrah yang ingin memulai usahanya atau ingin mengembangkan usahanya, kira-kira apa Mas? Oh iya, tips dari saya itu ya, untuk memulai usaha itu jangan kebanyakan mikir gitu ya. Oh, Kalau misalnya kita mau usaha apa ya setelahnya dijalankan aja. Jadi mikirnya itu sambil jalan aja. Soalnya kalau kebanyakan mikir biasanya itu nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. 2 tahun itu buat mikir aja. Iya. Kemudian yang kedua itu usaha itu harus menguntungkan pembeli dan kita gitu. Jadi jangan sampai nanti pembeli nggak ridho karena kita serakah atau gimana. Maka intinya itu sama-sama mendapatkan manfaatnya ya. Manfaat gitu ya. Misalnya ini ya. Misalnya saya sering misalnya ada orang beli di sini gitu, misalnya beli remote ya. Ternyata setelah beli gitu, ternyata itu remote-nya nggak apa-apa yang ternyata cuma baterainya aja. Pak, ini remote-nya nggak apa-apa, tak kembalikan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa gitu. Kalau saya gitu, daripada nanti dia beli remote ternyata nggak kepake kan eman. Atau beli barang apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting bukan barang pesen gitu lah. Misalnya ada orang pesen, saya pesen komputer ngerakit habis 7 juta, kemudian setelah saya kasih kan dikembalikan lah. Saya itu nggak bisa, soalnya kan itu speknya kan sulit jualnya gitu. Kalau stok saya misalnya ada orang beli ternyata nggak jadi, itu insya Allah nggak apa-apa. Saya terima aja, nggak disuruh motong pun nggak akan saya potong kayak gitu. Ya. Jadi itu kalau saya tangkap intinya kalau mau bisnis itu ya tetap harus tahu adab-adabnya, kaidahnya yang benar gimana gitu Mas ya. Iya. Biar sama-sama menguntungkan antara penjual dan pembeli. Masya Allah. Iya. Mas, dari 3 toko ini kondisinya sekarang 14 pegawai ini, apa sekarang masih butuh nambah lagi atau gimana Mas pegawai? Ya mungkin kedepannya mungkin nambah lah. Saya berencana untuk ini nambah khusus untuk pegang online-nya gitu ya. Oh, tapi mungkin untuk kedepannya ya? Mungkin kalau sudah. Nanti teman-teman sahabat Go Hijrah mungkin bisa tunggu pengumuman dari Sarang Remote, barangkali buka lowongan pekerjaan. Nah, barangkali siapa yang masih butuh pekerjaan nanti bisa ngelamar ke Mas Anton ya. Gitu. Baik Mas Anton, dari obrolan ini insya Allah sudah banyak manfaat yang bisa kita ambil. Saya yang tadi terkesan dengan Mas Anton tadi waktu menyampaikan bahwa kalau mau memulai usaha itu ada peluang, jangan banyak mikir, langsung tangkap, langsung eksekusi. Nah, yang penting itu yang pertama. Yang kedua, tetap Mas Anton tadi sampaikan harus belajar, harus tahu adabnya gimana bermuamalah agar pembeli dan penjual sama-sama untung, sama-sama manfaat. Seperti itu. Oke, kita rasa cukup Mas obrolan kita kali ini. Ya. Ini kalau soalnya tokonya tambah ramai, tambah sore, jadi biar tetap tidak mengganggu aktivitas jual beli di sini. Kita akhiri saja pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.